lagi di ibadah sekolah minggu online terakhir kita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Salsa akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kita yang terakhir. Berkati ya Tuhan ibadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Dia teman setia. Dia teman setia. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal
lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Berkati agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan nama Tuhan Yesus saya, amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online. Tadi kita telah memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kita mau belajar lagi firman Tuhan. Kita sudah 2 minggu yang lalu belajar tentang Yusuf ya. Yusuf yang begitu baik hatinya, Yusuf yang disertai Tuhan oleh karena dia adalah seorang anak yang takut akan Tuhan hingga dia dewasa, hingga dia menjadi pemimpin, dia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini tema kita tidak jauh-jauh dari seorang Yusuf ya. Kita mau belajar tentang pemaaf. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah pemaaf. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana Yusuf begitu mengasihi saudara-saudaranya. Ia tidak berbuat jahat terhadap saudara-saudaranya walaupun mereka pernah menjahati dia ya. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang pemaaf. Ceritanya tidak lagi diambil dari kisah Yusuf, tapi dari ayat bacaan di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai 15. Adik-adik pasti masih ingat ya. Nah, ini adalah bagian dari khotbahnya Tuhan Yesus ketika dia ada di suatu bukit. Jadi ketika ada orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus menjadikan ini sebuah kesempatan untuk membagikan banyak sekali nasihat. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15 ini, di sana judul perikopnya adalah hal berdoa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana sih berdoa yang baik atau berdoa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap orang-orang banyak dan tentunya terhadap kita semua yang belajar firman Tuhan di siang hari ini. Nah, kita melihat di sana kalau kita melihat di ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15, di sana ada doa. Ada suatu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, doa ini berbunyi demikian. Karena itu berdoalah demikian. Ini kata-katanya Tuhan Yesus kepada orang banyak. Tuhan Yesus bilang begini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, inilah doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang banyak, kepada murid-murid dan kepada kita semua di siang hari ini. Kakak tidak akan membahas tentang semua doa yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi adik-adik perhatikan bagian yang
digarisbawahi di sana. Di doa itu Tuhan Yesus bilang begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, dari doa ini Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita meminta ampun kepada Tuhan jika kita bersalah, dan juga kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Wah, dari doa ini Tuhan Yesus menyelipkan satu pesan yang penting untuk kita juga memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid. Nah, kita melihat di ayat yang ke-14 tertulis begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah suatu peringatan yang tegas kepada orang banyak dan juga kepada kita semua, bahwa kalau kita mengampuni, maka kesalahan kita juga diampuni sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang terhadap kita, atau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ingat, kita juga punya kesalahan. Dan kita juga perlu diampuni oleh Tuhan, sehingga Tuhan mau kita sesama manusia, sesama anak Tuhan, saling memaafkan. Nah, adik-adik, ada satu kisah dari seorang bernama Bapak Nelson Mandela. Bapak Nelson Mandela. Dia ini adalah pria berkebangsaan Afrika Selatan. Dia lahir pada tanggal 18 Juli 1918 dan ia meninggal pada tanggal 5 Desember 2013. Berarti orangnya sudah meninggal. Nah, Bapak Nelson Mandela ini dia berjuang untuk persamaan hak. Nah, Bapak Nelson Mandela ini ia berjuang untuk persamaan hak dan melawan diskriminasi karena ras. Jadi dia mau supaya seluruh masyarakat Afrika Selatan mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah. Tidak ada yang diabaikan dan tidak ada yang diperhatikan lebih, tapi Nelson Mandela ini bertekad supaya pemerintah Afrika Selatan pada saat itu memberikan pelayanan yang sama terhadap semua masyarakat, tidak hanya untuk satu golongan tapi terhadap semua masyarakat. Nah, oleh karena keberanian daripada Bapak Nelson Mandela ini dalam memperjuangkan visi misinya ini, yaitu kesetaraan di dalam hak asasi manusia, di dalam hak untuk mereka terima dari pemerintah, maka dia ini dipenjarakan selama 27 tahun. Bukan 27 hari, bukan 27 bulan, tapi 27 tahun. Tidak hanya dipenjarakan, dia juga dianiaya, dia juga disiksa. Kenapa? Karena orang-orang ini tahu dia ini dianggap dia berkhianat kepada pemerintah, ya, maka dia diperlakukan sangat tidak baik. Nah, kemudian Tuhan menolong dia dalam perjuangannya sehingga dia bebas, dan kemudian setelah dia bebas dia bahkan diangkat menjadi pemimpin atau presiden di Afrika Selatan. Pada waktu itu dia berusia 76 tahun ketika dia menjadi presiden di Afrika Selatan. Nah, luar biasanya dia, adik-adik, ketika dia berkuasa sebagai pemimpin atau ketika dia menjabat sebagai presiden, tentunya dia punya apa? Dia punya kekuasaan, dia punya kebebasan untuk melakukan apapun. Nah, luar biasanya Bapak Nelson Mandela ini, dia ini tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu pernah menjahati dia. Dia tidak membalas orang-orang yang dulu pernah memenjarakan dia, menganiaya dia, tapi justru dia memaafkan. Bapak Nelson Mandela ini memaafkan orang-orang yang jahat terhadap dia, karena Bapak Nelson Mandela ini percaya ketika dia memberi maaf, maka itu semua akan mendatangkan kebaikan atau kedamaian untuk negaranya. Nah, Bapak Nelson Mandela ini sikapnya yang dia ambil menjadi sebuah pelajaran juga buat kita, ya. Pada saat kita mungkin mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang lain, tapi
kita memilih untuk memaafkan, kita memilih untuk memberi pengampunan, maka kita mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik boleh perhatikan 4 hal ini ya. Mengapa sih kita harus saling mengampuni? Yang pertama, mengapa kita harus saling mengampuni? Yaitu kita mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau Bapak Nelson Mandela tadi, dia dipenjarakan, dia dianiaya, dia disiksa di dalam penjara. Nah, kalau Tuhan Yesus, adik-adik pasti sudah belajar banyak tentang penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dibenci, Tuhan Yesus diperlakukan sangat tidak baik, dia direncanakan untuk dibunuh, dan pada akhirnya sesuai dengan kehendak Allah, pada akhirnya kita belajar ya, kita sering belajar Tuhan Yesus pada akhirnya dianiaya, disiksa sampai mati. Tapi apakah Tuhan Yesus membenci orang-orang yang menganiaya dia, yang bahkan membunuh dia? Kita ingat ya kisahnya ya. Tuhan Yesus bilang kepada Bapa apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ternyata Tuhan Yesus memberikan kita suatu teladan, yaitu mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah terhadap kita. Ya, jadi kalau kita mengampuni, kita ingat, kenapa sih aku harus mengampuni dia? Dia kan sudah jahat terhadap aku. Kita ingat, mengampuni atau memaafkan adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus buat kita. Nah, yang kedua, kenapa sih saya harus mengampuni atau kenapa kita harus mengampuni? Yang kedua adalah karena kita mengerti bahwa Tuhan Yesus juga telah mengampuni kita. Sama seperti doanya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tadi. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan ampuni kesalahan saya seperti saya mengampuni kesalahan orang yang bersalah terhadap saya. Berarti kita sedang berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau mengampuni saya juga akan melakukan seperti itu. Saya juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Nah, karena kita mengerti bahwa Tuhan Yesus juga mengampuni atau memaafkan kita. Kita juga bersalah ya, kita juga sering melakukan kesalahan, tapi Tuhan Yesus mengampuni atau memaafkan kita. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus saling memaafkan? Karena dengan memberi maaf, maka suasana hati kita menjadi lebih baik. Coba adik-adik pikirkan sejenak, apa sih bedanya saat kita memendam rasa benci dan saat kita membebaskan rasa benci itu dengan cara kita memberi maaf? Pasti sangat berbeda. Kalau kita memendam rasa benci atau menyimpan dendam terhadap orang lain, suasana kita pasti tidak enak. Pasti kita jengkel terus, pasti kita melakukan hal-hal dengan tidak benar. Tapi saat kita memberi maaf kepada orang lain, ternyata kita juga sedang membebaskan perasaan kita atau hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Saat kita memberi maaf, kita mendapatkan suasana hati yang jauh lebih baik. Nah, yang keempat, mengapa kita harus saling memaafkan? Dengan memaafkan, maka akan tercipta kedamaian. Kalau kita memaafkan teman kita yang bersalah kepada kita, maka secara otomatis akan tercipta kedamaian antara kita dengan teman kita ini. Oke, jadi kita belajar 4 hal mengapa kita harus memaafkan. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Seperti biasa, untuk aktivitasnya adik-adik akan dapatkan dari grup WA masing-masing. Ya. Nah, kita akan berdoa, dan setelah berdoa kita akan mendengarkan pengumuman mengenai ibadah sekolah minggu online ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini, kami boleh belajar kembali tentang firman Tuhan, bagaimana kami harus menjadi anak-anak-Mu yang mengikuti teladan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pemaaf sama seperti Engkau. Kami mau menjadi anak-anak yang suka mengampuni sama seperti yang Engkau teladankan bagi kami. Tuhan, tolong beri kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak juga mau menyampaikan satu pengumuman mengenai ibadah online. Nah, apa pengumumannya? Pengumumannya adalah hari ini adalah ibadah online atau ibadah melalui channel YouTube seperti ini yang terakhir. Dan mulai minggu depan tanggal 17 Juli kita akan beribadah di siang hari secara offline atau onsite di tempat atau di gereja. Jadi mulai tanggal 17 Juli tidak ada lagi ibadah online seperti ini ya. Adik-adik yang beribadah secara online diharapkan, atau ayo kakak mengajak kita bersama-sama, yuk kita ibadah di gereja atau tepatnya di ruang Getsemani. Jamnya sama, jam 10.30 siang kita beribadah, kita bersekutu bersama-sama, kita berjumpa satu dengan yang lain bersama-sama, memuji Tuhan dan mendapatkan berkat firman Tuhan. Oke, sampai di sini pengumumannya. Jangan lupa aktivitasnya akan dikirim melalui grup WA, dan seperti biasa adik-adik bisa mengirim aktivitasnya di WA-nya Kak Sonya. Sampai jumpa, selamat siang. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah online kami hari ini. Dan dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa teman-teman di minggu depan di Sekolah Minggu Onsite.